Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku telah melihat di banyak mimpi bahwa Islam dan umat muslim akan bangkit lagi di seluruh dunia. Jika aku menggabungkan beberapa bagian dari mimpi baru dan lama, sebuah urutan kejadian terbentuk dan banyak hal yang akan terjadi menjadi jelas. Ketika Allah membantuku dan berita mimpiku tersebar di seluruh dunia, aku mendapatkan banyak kekayaan. Aku tidak ingat berapa tepatnya, tapi perlahan jumlahnya menjadi miliaran dolar. Kemudian aku berpikir, apa gunanya semua kekayaan yang ada padaku ini? Aku pun mendistribusikan kekayaan ini kepada rakyat Pakistan. Nabi Muhammad SAW melihat semua ini dan menyukai kebiasaanku ini. Qasim menghabiskan kekayaan ini di jalan Allah, bukan menggunakan kekayaan ini untuk menjalani kehidupan yang mewah. Karena itu Nabi Muhammad SAW meminta Allah untuk menjadikan Qasim pemimpin Pakistan. Dan Allah mengatakan bahwa memang itu yang akan terjadi. Dan bersamaan dengan semua ini, Nabi Muhammad SAW juga memberikan saksi kepada kepala tentara bahwa Qasim tidak berbohong pada siapapun dan mimpinya benar, dan itu semua dari Allah. Kemudian semua rakyat Pakistan mulai mengatakan bahwa seharusnya Qasimlah yang jadi pemimpin negeri ini. Ia tidak mencintai kekayaan, tapi malah mendistribusikannya kepada rakyat. Dan banyak umat Islam di seluruh dunia dan tentara Pakistan juga ingin dia menjadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa, Qasim, aku ingin kamu menjadi pemimpin Pakistan. Dan aku pun berkata, bagaimana aku bisa melakukan itu semua? Aku hanya orang biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Qasim harus menjadi pemimpin. Apapun yang kamu katakan, Allah akan membuatnya menjadi kenyataan dan akan menerima doamu. Aku berkata, apapun yang Baginda perintahkan. Rakyat Pakistan dan tentara menjadikanku pemimpin mereka. Pertama-tama yang aku lakukan adalah membersihkan Pakistan dari segala bentuk syirik pada tingkat pemerintahan dan tingkat selanjutnya. Dan bersamaan dengan itu, orang mulai memintaku untuk memperbaiki semua masalah seperti yang aku lakukan dalam mimpi. Lalu aku khawatir, apa yang harus aku lakukan? Itu semua hanya mimpi. Tidak lebih. Aku hanya mengatakan kepada orang-orang bahwa sekarang awan akan datang dan mencurahkan hujan yang sangat deras, dan bumi akan mengeluarkan harta karun. Lalu aku melihat awan itu mulai berkumpul dan mencurahkan hujan yang deras, dan bumi mulai mengeluarkan harta karunnya. Semua orang kagum melihat ini, dan aku lebih kagum lagi. Aku hanya mengatakannya karena khawatir orang-orang akan meninggalkanku sendiri. Tapi Allah mengubahnya menjadi kenyataan. Maka Allah berkata dari langit, Qasim, apapun yang kamu katakan, aku akan menyelesaikannya, walaupun itu sesuatu yang mustahil. Aku akan membuat suatu rencana dengan rahmatku. Aku akan mengubah itu menjadi kenyataan. Dan Qasim, aku tidak akan pernah membuatmu merasa malu di depan siapapun. Dan apapun yang kau katakan, akulah yang akan membereskannya, dan itu sangat mudah bagiku. Aku katakan kepada manusia bahwa Allah bersama kita, dan Dia akan membantu kita dari tempat yang tidak terlihat. Maka mari kita ungguli orang-orang barat di setiap bidang, dengan rahmat dan pertolongan dari Allah. Allah akan membuat kita sangat cerdas dan membebaskan kita dari kekejian dan kejahatan. Kemudian aku membersihkan seluruh Pakistan dari segala bentuk syirik. Dan kemudian aku memberitahu orang-orang bahwa Allah dan Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepadaku jalan yang benar melalui mimpi, sehingga Anda semua harus mengikuti jalan itu. Kemudian aku menghapuskan semua sekte dalam Islam, dan bersatulah mereka menjadi satu bangsa Muslim. Idul Fitri terjadi pada satu hari yang sama, dan azan juga mulai dikumandangkan pada satu waktu yang tetap.
Kami menghapuskan sistem bunga dan membentuk sistem perbankan yang bebas dari bunga, dan segala bentuk penindasan dan terorisme tumbang. Keadilan dan kesetaraan menang. Karena sistem keadilan dibentuk, maka seluruh dunia menjadi terkejut. Dan suatu sistem pemerintahan dibentuk, sehingga setiap orang, siapapun, bisa mempertanyakan kebijakan Perdana Menteri, Ketua Tentara, dan Kepala Departemen lain, dan mereka terikat untuk menjawab mereka. Pakistan mulai maju dengan sangat cepat. Perdamaian dan ketenangan mulai tersebar di Pakistan. Dan India, setelah melihat semua ini, mencoba untuk menghentikan Pakistan dari tumbuh makmur dan mulai membuat persiapan untuk menyerang Pakistan. Tentara dan rakyat Pakistan juga mulai mempersiapkan diri. Tapi aku tidak ingin mengobarkan perang, karena aku tahu perang ini akan mengerikan, dan ada banyak muslim yang tinggal di India juga. Maka aku minta kepada Allah untuk melakukan sesuatu dan memintanya untuk mencegah perang ini. Kemudian Allah mengirim jet tempur hitam yang kuat, ratusan jumlahnya dengan pertolongannya, dan India menjadi ketakutan setelah melihat jet tempur hitam ini, dan berkata, bagaimana bisa Pakistan mendapatkan pesawat jet ini? Orang-orang di seluruh dunia, bahkan insinyur militer kita sendiri menjadi terkejut dan khawatir. Dan kemudian aku bilang kepada India, Anda siap bertarung dengan pejuang jet yang tak terkalahkan ini? Kemudian pemerintah India mengatakan, kami tidak ingin menyerang Anda. Dan India mundur dan menarik pasukannya kembali dari perbatasan. Tapi aku mengambil keuntungan dari jet tempur ini dan menyerang tempat terkenal di Timur Tengah dan membebaskannya. Dan inilah yang Allah rencanakan. Dan ini memberikan masa damai yang dapat digunakan Pakistan untuk tumbuh. Setelah melihat jet tempur hitam ini, banyak umat Islam di seluruh dunia meninggalkan negara mereka yang indah secara permanen dan datang ke Pakistan dan mulai memainkan peran mereka dalam membangun kembali Islam. Dan umat Islam mulai berkata, sesungguhnya Allah telah membantu Qasim dan mengubah mimpinya menjadi kenyataan, dan sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Tetapi ketika pasukan-pasukan yang tidak suka terhadap Pakistan melihat bahwa Pakistan tidak bisa dihentikan menjadi semakin dan semakin kuat, mereka mulai mencoba untuk menghancurkan Pakistan secara finansial dan meminta Pakistan untuk mengembalikan pinjaman hutangnya, dan mengatakan, jika Pakistan tidak dapat mengembalikan hutangnya, maka kita akan memaksakan kebijakan kita di Pakistan dan membuatnya menjadi budak kita lagi. Tapi Allah membantu kita di sini juga dan memberi kita harta dari tempat yang tak terlihat. Dan dari harta kekayaan ini, kita membayar kembali semua hutang Pakistan. Dan Pakistan berdiri secara mandiri dengan rahmat Allah. Di Pakistan ada kedamaian dan ketenangan di mana-mana. Ada berkah dan karunia Allah, dan Allah membersihkan Pakistan dari kekejian dan maksiat. Banyak non-muslim juga mulai datang dan tinggal di Pakistan. Kami memberikan hak yang sama untuk semua, dan kami tidak membeda-bedakan siapapun di Pakistan. Dan Pakistan menjadi negara yang paling damai dan paling indah di dunia, dan kami unggul di dunia di setiap bidang. Dan orang-orang di dunia mengatakan, tidak hanya sulit untuk menghentikan Qasim, tetapi juga tidak mungkin, karena Allah sendiri yang membimbing dan melindungi dia, dan Allah membantunya dan mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Saya tidak ingat dengan pasti mana yang lebih dulu. Nabi Muhammad SAW menyuruhku datang ke Madinah, atau Pakistan akan membuat pesawat luar angkasanya sendiri. Tapi yang jelas, Nabi Muhammad SAW menyuruh saya untuk datang ke Madinah. Dan segera kita mengungguli barat di setiap bidang. Kita membuat pesawat kita sendiri, kapal, teknologi bangunan tertinggi, dan bahkan kita membuat pesawat ruang angkasa kita sendiri. Dan kita menjadi mandiri di setiap bidang dan menguasai dunia dengan pertolongan Allah kita sendiri. Dan kita menjadi mandiri di setiap bidang dan menguasai